Shalom, selamat siang ya murid-murid Kristus di seluruh penjuru dunia. Yes. Ya, siang ini kita mau belajar ya tentang kemenangan dalam Kristus. Ya, ini masih satu rangkaian ya dengan khotbah minggu kemarin. Ya, kalau yang hadir di persekutuan gabungan minggu pertama ya onsite di Bandung, kita juga ada online-nya. Kalau yang masih ingat gitu kan, minggu lalu Kak Tania bagikan tentang recognizing the enemy, ya. Dan satu pesannya adalah sadarlah, berjaga-jagalah, ya. Kalau eh, apa? Kalau kita menghadapi musuh ya harus aware. Ya, dan yang namanya akhir dari akhir zaman itu peperangan tuh masih terus terjadi, bahkan semakin sengit ya. Kalau yang udah baca Alkitab ya dari Kejadian sampai Wahyu, ya jangan berhenti, ulang lagi ya karena Tuhan akan bicara terus hal-hal yang baru. Nah, kalau kita lihat di kitab Wahyu bahkan sampai akhir zaman itu masih ada peperangan. Ya, bukan cuma peperangan antar negara ya seperti yang kita dengar mungkin di berita-berita terakhir-terakhir ya, tapi yang lebih yang lebih esensi adalah peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, dan itu semakin akhir zaman iblis tuh semakin gencar ya. Kenapa? Karena waktunya udah singkat. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang, dia akan berusaha sedemikian rupa gimana caranya membawa sebanyak mungkin manusia, ya terutama orang-orang percaya untuk ikut dia bersama-sama dihukum. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga harus lebih lagi berjaga-jaga. Ya, next slide. Nah, jadi saya akan dengungkan kembali ya pesan minggu kemarin ya, sadarlah, berjaga-jagalah. Ya, kalau kita ingat kisah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ya. Gadis itu bicara gereja Tuhan ya, ada yang bijaksana dia punya pelita, dia punya minyak juga. Nah, yang bodoh dia punya pelita tapi dia nggak punya cadangan minyak. Ya, tapi kedua golongan gereja ini sama-sama tertidur. Ya, tapi ada, kalau kalian perhatikan, ada satu golongan lagi ya. Ada satu jenis gereja lagi yang tidak tertidur di cerita itu, yaitu apa? Sahabat mempelai. Dia sepanjang menantikan mempelai pria itu datang, menantikan Kristus itu datang, dia tidak pernah tertidur. Ya, bahkan dia yang membangunkan 10 gadis ini. Ya, itu adalah sahabat mempelai. Ya, ini bicara level lebih lagi gitu kan. Seorang sahabat dia terjaga setiap waktu, dia nggak tertidur, bahkan dia membangunkan gereja-gereja yang lain. Ya, dia membangunkan gereja-gereja yang tertidur, dia mengumandangkan suara gitu kan. Mempelai datang, bersiap. Ya, dan hari ini ya itu yang kita lakukan ya. Ada pesan, ayo bersiap, jangan tertidur ya. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 8 kita buka kembali. Ya, supaya nggak lupa ya, dibaca lagi. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis ya. Jadi lawan kita bukan manusia, bukan denominasi tertentu, enggak ya. Sama-sama percaya sama Tuhan Yesus itu saudaramu ya. Jangan terbatas dengan benteng-benteng denominasi ya. Jadi lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kenapa iblis berjalan keliling? Ya, dia ngeronda ya. Dia cari celah. Ya, kenapa berjalan keliling? Karena sebenarnya sekeliling kita ada pagar penjagaan Tuhan. Ya, lalu dia keliling, dia cari celah mana yang terbuka, dan di celah itu dia akan serang. Ya, kalau minggu kemarin katanya bagian iblis tuh kayak prajurit yang lagi memanah, membidik, dia cari mana yang lengah, begitu ada celah kebuka, dia langsung gitu ya, lemparkan si panah berapi itu, menyerang hidup kita. Nah, makanya sebagai anak Tuhan kita harus sadar dan berjaga-jaga ya. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ya, jadi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lalu kalau kita lihat di Lukas 21 ayat 36,
Lukas 21 ayat 36, ya ini Tuhan Yesus yang bagikan ya, yang berkata-kata, dan Yesus sedang bicara tentang akhir zaman. Ya, lalu salah satu pesan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, kalau kita lihat Amplified Classic, ya di sini bilangin keep awake, ya sama ya, berjaga-jaga tuh terbangun, ya jangan tertidur. Ya, kalau di ayat yang lain Paulus juga kasih message yang sama ya. Bangunlah hai kamu yang tertidur. Ya, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi keep awake. Ya, kayak tadi yang saya ceritain di awal, ada satu golongan lagi yang tidak pernah tertidur ya selama menantikan mempelai itu datang, yaitu sahabat mempelai ya. Dia terus terjaga, and watch all times, be discreet, attentive, ready. Ya, artinya bukan berarti kita begadang terus gitu ya, enggak, tapi kita terus apa ya, dengan konsisten, dengan setia mencari Tuhan, ya, merindukan Tuhan berbicara, memperhatikan apa yang Roh Kudus katakan, ya. Lalu di sini bilangin praying that you may have the full strength and ability and be accounted worthy to escape all these things taken together that will take place and to stand in the presence of the Son of Man. Ya, di sini bilangin berjaga-jaga itu selalu dikaitkan dengan berdoa. Ya, Yesus pun waktu pas doa di Taman Getsemani, lalu dia bawa Petrus, Yakobus, Yohanes, ya ketika Yesus lagi butuh dukungan doa ya dari murid-murid inner circle-nya gitu kan. Ternyata murid-muridnya nggak mendukung dia ya, malah tidur ya. Lalu Tuhan Yesus tegur kan. Kalau di bahasa Inggris itu lebih lucu ya. Yesus tuh pakai kata what? Ya, jadi kayak apa? Kok tidur gitu kan? Tidak sanggupkah kamu berdoa ya, berjaga-jaga 1 jam saja ya. Jadi kata berjaga-jaga di Alkitab itu selalu dikaitkan dengan kata berdoa. Nah, lalu di sini praying that you may have the full strength. Ya, kenapa anak Tuhan banyak yang kekuatannya kecil? Ya, oke, tahu sih ini masa peperangan, woy, kita harus terus berjaga-jaga. Tapi kok nggak ada kekuatannya? Mungkin nggak berdoa. Ya, jadi nggak punya full strength. Ya, di sini bilangin, ayo berdoa that you may have the full strength. Supaya kekuatanmu penuh and ability, dan kau punya kemampuan, punya kapasitas, ya, dan diperhitungkan layak, ya, atau kau bisa menang menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, jadi ada satu kabar baik gitu kan. Walaupun wah peperangan semakin intens ya menjelang akhir zaman ya, tapi ada satu kabar baik apa? Di dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Ya, yang sudah dimuridkan kelas peneguhan ya, saya lupa bab berapa ya, bab 8, bab 9 mungkin ya, ada namanya jaminan kemenangan. Ya, artinya kemenanganmu itu digaranti sama Tuhan. Ya, Yesus sudah memenangkan segala sesuatu ya, dan dia berikan kemenangannya buat setiap kita. Ya, jadi sekalipun ada peperangan yang harus kau hadapi, tapi ada satu jaminan kau pasti menang. Kan enak ya kalau misalnya perang tuh kayak gitu ya. Jadi misal kamu menghadapi musuh ya, atau tanding deh di ring tinju gitu kan. Wah, ada musuh berat yang dihadapi. Terus Tuhan bilang ya hadapi, kau tetap harus naik ke ring tinju itu, tetap harus wah pakbuk gitu ya dengan si musuh gitu kan. Tapi dijamin kamu pasti menang. Ya, asal kamu melakukannya dengan sesuai dengan instruksi Roh Kudus. Sesuai dengan instruktur ya, dengan pelatih ya, disuruh ngapain, jangan tinju pakainya bukan sarung tinju ya kan, pakainya sarung tangan, ya kalah lah gitu kan, sarung tangan buat wedding misalnya kan dipakai buat tinju yang enggak matching ya. Ikutin instruksi dari instrukturnya dari pelatihnya. Nah, selama kita taat dan lalu hadapi, Tuhan jamin kemenangannya. Nah, seringkali anak Tuhan nggak ngalamin, kenapa ya? Karena nggak ngikutin instruksi dari pelatih kita, dari Roh Kudus. Ya, pengen bawa mau sendiri, gitu kan? Pengen pakai cara sendiri. Kayaknya bisa lah, nggak mau tinju, nggak usah pakai sarung tinju, pakai bare hands saja, wes pakai apa? Tangan ini aja, tangan kosong bisa kok. Ya, sombong. Ya, udahnya KO.
ya di ring. Kenapa? Karena nggak ngikutin ya. Tapi sebenarnya kalau kita ikutin perintah dari Roh Kudus gitu kan, bertanding sesuai dengan arahan Roh Kudus, kemenangan itu Tuhan jamin. Kemenangan itu pasti menjadi bagian kita. Ya, tapi tetap ada pertempuran-pertempuran yang harus kau menangkan. Ya, kalau eh, kita baca di Alkitab, ya Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ya, lalu bangsa Israel dibawa masuk tanah Kanaan oleh Yosua. Nah, Tuhan janjikan sama bangsa Israel bahwa tanah Kanaan itu pasti menjadi milik mereka. Ya, dan mereka akan mengalahkan penduduk tanah Kanaan waktu itu ya, orang apa? Feris, Yebus, ya apalagi gitu ya, suku-suku ya saya lupa. Nah, tapi Tuhan janjikan tanah itu akan menjadi milik mereka. Nah, tapi ada bagian orang Israel yang harus mereka lakukan apa? Mereka harus hadapi, mereka harus menjejakkan kaki di tanah Kanaan, mereka harus berperang melawan penduduk tanah Kanaan, bahkan melawan raja-raja Kanaan. Ya, kalau saya nggak salah ada 31 raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Ya, dia harus kalahkan semua raja-raja itu, tapi Tuhan jamin kemenangan. Ya, dan kalau kita lihat dari 31 raja-raja itu, Yosua itu cuma kalah 2 kali. Ya, satu waktu mau merebut kota Ai, yaitu kalah karena dosa Akan, ya menyembunyikan, dia mencuri, nggak taat kan, pokoknya instruksi Tuhan tuh eh, tumpah semua, jangan ada yang diambil. Nah, si Akan ini ya, bolehlah ya, ambillah sedikit ya, meremehkan hal-hal kecil. Ya, kadang hal-hal kecil itu yang membuat kita jatuh. Ya, yang membuat kita akhirnya melenceng dari eh, apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau kita lihat yang akan ambil tuh apa? Bukan emas, wah satu brankas gitu ya, sekian ton, sekian kilo, enggak. Cuma pakaian berapa pasang, perak gitu, terus kecil. Ya, kayaknya kalau mau korupsi tuh ya kagok gitu. Si Akan ini ya, dia mau coba-coba korupsi lah dari yang kecil, belajar dulu gitu. Tapi akibat dari perbuatannya, dia membuat bangsa Israel kalah. Ya, ada dia ambil, dia nggak taat, dia mencuri, lalu dia sembunyikan. Ya, ada dosa yang dia sembunyikan. Itu membuat dia nggak bisa mengambil kota Ai. Padahal yang Tuhan sediakan kota. Ya, tapi karena hal kecil, ada dosa yang dia sembunyikan, itu membuat dia kalah. Nah, lalu kekalahan yang kedua itu waktu eh, ketemu dengan orang Yebus. Nah, waktu ketemu dengan orang Yebus, pakainya apa? Logika dan perasaan. Ya, orang Yebus datang menyamar ya. Jadi kalau agent di film gitu ya, James Bond menyamar, wah ini udah ada dari sejak Alkitab ya. Orang Yebus menyamar ya, jadi orang miskin ya, terus dari perjalanan jauh segala macam, terus mau apa? Bikin perjanjian damai dengan orang Israel. Nah, orang Israel dia hanya ngelihat, oh iya ya ini bener ya rotinya kering apa segala macam, baju udah compang-camping, ya kayaknya ini orang jauh lah gitu kan, ya udahlah dia nggak ganggu kita, ya kita oke lah bikin perjanjian damai. Lupa tanya Tuhan. Ya dia cuma pakai logika, cuma pakai aduh perasaan belas kasihan palsu ya, kasihan ya. Ya udah deh gitu kan. Akhirnya bikin perjanjian damai, ya bikin apa perjanjian yang nggak apa ya, yang nggak disuruh sama Tuhan, bahkan nggak konsultasi sama Tuhan. Dia bikin satu deal yang dia nggak konsultasi dulu sama Tuhan. Akhirnya ketahuan apa? Ketipu. Ternyata orang Yebus tinggal di tanah Kanaan. Tapi karena udah keburu berjanji, bangsa Israel nggak bisa ambil tanahnya orang Yebus. Bahkan nanti kalau baca lagi, orang Yebus tuh diserang, lalu orang Yebus minta tolong sama Israel. Ya, karena udah bikin perjanjian damai, akhirnya terpaksa Israel berperang bagi orang Yebus. Ya, jadi dia melakukan perang yang nggak perlu sebenarnya. Ya, kalau dia tanya Tuhan, dia bisa rebut kemenangan itu. Nah, dua itu kekalahannya Yosua. Ya, tapi sisanya itu habis semua. Ya,
Karena Tuhan udah janjikan kemenangan itu ya ketika Yosua dan bangsa Israel berperang mengikuti pimpinan Roh Kudus, lalu mereka hadapi musuh-musuhnya, kemenangan jadi bagian mereka. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga ya, harus membangun diri dalam doa, ya, terus bertanya sama Tuhan. Ya, kita lihat di Daniel 11 ayat 32. Ya, Daniel 11 ayat 32, ya, pasal ini juga bicara tentang akhir zaman ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, jadi di akhir zaman penyesatan akan semakin banyak. Ya, bahkan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya artinya fasik itu kan udah tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Ya, orang-orang jenis ini bahkan akan terus diseret sampai murtad. Ya, sampai meninggalkan imannya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan akan membuat perbedaan. Ya, apa? Orang yang mengenal Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar eksis di tempat ibadah, bukan cuma sekedar punya banyak activity pelayanan ataupun activity rohani, tapi orang yang mengenal Tuhan. Ya, yang dia kuat dalam firman, dia mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, ya, janji Tuhan apa akan tetap kuat dan bertindak. Ya, jadi bukan cuma sekedar kuat lalu defense, pokoknya serangan musuh aku tangkis gitu ya. Enggak cuma defense tapi bertindak. Ya, kalau di Amplified Classic-nya dia bilang gini. And such as violate the covenant, he shall pervert and seduce with flatteries. But the people who know their God shall prove themselves strong, ya, akan kuat, and shall stand firm, akan tetap kokoh, berdiri dengan firm, tidak tergoyahkan, and do exploits for God, ya, melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya, bahkan bukan cuma sekedar bertahan, ya, aku akan tetap kuat, tetap stand firm, ya, tapi kamu akan melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Ya, di tengah-tengah, segala tadi ya, iblis semakin gencar menyesatkan, iblis semakin gencar menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, orang-orang yang mengenal Tuhan, bahkan kau akan serang balik iblis. Ya, inilah jenis orang-orang yang berbahaya bagi iblis, ya kan? Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang nggak gampang digoyahkan, bahkan bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, do exploits for God. Ya, melakukan hal-hal yang besar, ya, bahkan menyerang balik, ya. Menyerang baliknya kayak apa ya, nanti kita belajar juga. Ya, bahkan akan menjarah, ya, akan menjarah jiwa-jiwa. Ya, itu peperangan kita dengan iblis apa? Perebutan jiwa-jiwa. Ya, tadi kan iblis berusaha semakin sebanyak mungkin membawa jiwa-jiwa menjauh dari Tuhan, gitu kan. Terutama anak-anak Tuhan ya. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia juga akan jarah balik jiwa-jiwa. Ya, jadi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia nggak akan tinggal diam. Ya, dia nggak akan pasif. Ya, dia nggak akan tahan gitu ya ketika ada orang-orang yang yang belum kenal Tuhan ya, atau ada tempat-tempat di situ yang terang Tuhan belum ada gitu kan. Dia nggak akan tahan, dia akan bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, jadi balik lagi kita harus sadar dan berjaga-jaga, harus ada di posisi kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, boleh next slide. Oke, stand in your position, we are at war. Ya, jadi kalau lagi peperangan, kau harus ada dalam posisi yang seharusnya. Ya, karena akan sangat berbahaya ketika dalam masa peperangan terus kau nggak ada di posisimu. Ya, kita belajar dari kesalahannya Daud ya di 1 Tawarik 20.
Nah, di ayat 1 dibilangin pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab, Yoab itu bukan raja ya, Yoab itu panglima perangnya Daud. Yang rajanya kan Daud ya, tapi Daudnya nggak berperang. Ya, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Ya, Daudnya ngapain? Cuma ada di apa? Akhir ya. Ayat 2 sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas. Ya, kurang lebih kalau nggak salah 30-an kilo mahkota 30 kilo ya, lumayan ya. Kayak ini ya, pakai kepala barongsai ya gitu. Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Ya, jadi Daud cuma ambil mahkotanya doang ya. Yang berperang suruh si Yoab aja gitu. Nanti gue ambil mahkotanya doang. Nah, tapi ini Daud bahaya banget. Ya, kalau kita lihat di Amplified Classic tadi, after the end of the year, ya, ketika pergantian tahun, pergantian musim, nah, anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga ya. Ketika pergantian musim terjadi, pergantian fase terjadi, kau nggak boleh lengah. Ya, berjaga-jaga. Ya, contohnya apa? Kenapa ada banyak anak Tuhan? Oh, ketika masih sekolah, masih kuliah, wah on fire. Begitu kerja, redup. Ya, lalu begitu nikah semakin redup, ya punya anak, oh udah nggak kelihatan, nggak nampak batang hidungnya gitu kan. Kenapa? Kau harus hati-hati dengan yang namanya pergantian musim. Ya jangan sampai lengah, jangan sampai apimu turun, apimu padam, imanmu turun ketika pergantian musim terjadi. Ya, karena pergantian musim kan perlu adaptasi. Ya, justru harus semakin kobarkan apimu. Ya, jangan dipadamkan. Ya, contoh, ya misal, oh dari sekolah ya, misalnya dari pelajar sudah dimuridkan. Ya, lalu begitu pergantian musim apa? Lulus. Ya, lalu mulai kuliah. Wah, mulai kuliah pindah kota misalnya. Atau kuliahnya pindah ke luar negeri. Tempat yang baru, suasana baru, musim baru, ya jangan lengah. Ya ada banyak lah gitu. Ketika musim baru tiba, euforia, weh asik gue mahasiswa sekarang, udah nggak dikekang lagi sama orang tua, ya apalagi tadinya di desa kota kecil, pindah ke metropolitan, kota besar, wes gue jadi anak gaul sekarang, anak kosan bebas, hati-hati, ya pergantian musim jangan lengah, ya justru harusnya ketika kau masuk ya ke musim yang baru, ya misalnya tadi kota yang baru, nggak selalu harus pindah kota, mungkin masih kota yang sama, tapi tadi ada musim yang berganti, jangan lengah, ya jangan terbawa euforia, ya justru harus terus sungguh-sungguh, ya jangan tinggalkan pilar-pilar pertumbuhan rohanimu, ya 4 pilar, jangan kendor. Ya justru ketika kau masuk ke tempat baru, ya harus lebih berdoa. Kau berkati tempat barumu, ya kau minta sama Tuhan berikan teman-teman yang terbaik Tuhan gitu kan. Lalu kau berkati tempat yang baru, kampusmu, atau kau masuk ke kantor yang baru, berkati kantormu, berkati bosmu, berkati anak buahmu, berkati kanan kirimu. Ya itu artinya kau menjejakkan kaki di situ. Ya, jadi menjejakkan kaki itu bukan cuma sekedar, ya gue masuk kantor ya menjejakkan kaki, no gitu kan. Ketika Tuhan bilang, setiap tanah yang kau injak diberikan menjadi milikmu, ini kau injak dengan iman. Ya, kau injak tuh dengan, ya Tuhan, aku ada di sini, kau ada di sini gitu kan. Tempat ini adalah milik Tuhan dan aku mau alami Tuhan di sini. Ya, jadi jangan kendor. Ya lalu misalnya ketika masuk dalam musim berpasangan, mulai ada yang pendekatan gitu ya kalau yang cewek-cewek ya, atau yang cowok wes mulai pengen mendekati, wes penjajakan ya, itu ada musim yang mulai berganti kan. Ayo jangan lengah gitu kan, terus berdoa, terus berjaga-jaga gitu kan, yang udah dimuridkan bersyukur, ada covering ya, ketika kau mulai mendoakan seseorang, cerita ya sama kakak pembimbing supaya di cover, dijagai ya kan. Kalau orang dunia bilang cinta itu buta ya, kalau buat anak Tuhan
yang nggak boleh buta ya, mungkin burem dikit gitu. Karena makanya perlu bantuan pembimbing yang melihatnya lebih jelas ya, karena tidak tercampur dengan perasaan. Ya, contoh misalnya, "Waduh Kak, saya mau mendoakan si abang ini, wah abang ini ganteng kali," kata pembimbingnya. "Ganteng dari mana? Jarang mandi," misalnya gitu kan. Cuma karena udah suka ya udah blur ya. Nah, butuh bantuan pembimbing ya untuk meluruskan ya, untuk membantu melihat dengan lebih jelas misalnya gitu. Dijagai. Ya, tapi again hati-hati ketika pergantian musim ya, kau masuk kantor baru atau yang dari kuliah mau kerja ya, atau mau apa masuk dalam pernikahan, yang menikah mau apa punya anak ya, pokoknya setiap musim yang berganti ya jangan kendorkan api rohmu ya, jangan kebawa sama euforia ya, jangan karena tadi ya suasana baru, kantor baru, wah diajak ada meeting, alasan ke pembimbing apa, "Aduh maaf Kak, ada meeting lembur," padahal bukan meeting, tapi apa, makan-makan teman-teman kantor, ya makan-makan arisan kantor ngomongnya meeting, padahal kok bisa izin sebenarnya, karena bukan pekerjaan ya, bukan perjalanan dinas yang kau ditugaskan, bukan, ini cuma bosnya nyuruh, "Ayo kita ada arisan kantor yuk demi keakraban," ya. Terus jamnya bentrok dengan jam PA ya atau jam persekutuan. Lalu kau mulai izin, "Aduh Kak, maaf ya saya nggak datang persekutuan hari ini. Kenapa ada meeting kantor?" Loh meeting kok hari Minggu? "Iya ini meeting penting dari bos." Padahal arisan gitu kan. Padahal pengen aja, oh sayang nih dilewatkan bos yang traktir nih makan sushi all you can eat. Ya kan kapan lagi? Ya. Terus kau mulai kompromikan ya, mulai longgar. Nah itu hati-hati. Nah, balik lagi tadi ke Daud, ya ketika pergantian tahun ada pergantian musim, ya, dan di situ harusnya Daud berperang, ya itu musim raja-raja berperang, ya tapi Daud tinggal di Yerusalem. Kalau di Amplified dibilang pakai kata tarit, ya tarit itu dia berlambat-lambat, dia apa ya, ya kayak ya stay di sini dulu lah, ya nantilah gitu kan. Nah dia berlambat-lambat dia buka celah. Ya dia nggak pada posisinya. Ya yang namanya berperang tuh kan harus gercep ya, harus berjaga-jaga gitu kan. Harus misalnya ketika musuh datang dari mana ya, kau harus siap siaga ya, atau harus menyerang dari arah mana ya, harus cepat kan, harus siap siaga. Ini Daud santai-santai gitu kan ya, nantilah ya udah ada Yoab lah, ya biarlah Yoab yang berperang gitu kan, padahal bagiannya saat itu musimnya adalah harusnya Daud berperang. Nah lalu eh, kalau kita lihat di 2 Samuel 11, ya ini versi satu lagi ya. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ya, kalau di versi bahasa Inggrisnya ya di New Living Translation ya late one afternoon ya sore ya after his midday rest ya, Daud abis bobo siang gitu kan. Ini lagi musim berperang, Daud ngapain bobo siang ya, me time. Ya hati-hati dengan me time ya. Kalau itu musim berperang ya, yang lain lagi wah apa merebut jiwa-jiwa, yang lain lagi ayo apa melakukan firman dengan antusias ya, lalu kau me time ya kayak Daud ya, ngapain bobo ciang ya, midday rest. Nah apa ada celah satu lagi kebuka, apa, dosa ya. Tadi kan iblis tuh selalu cari celah ya, iblis ngelihat wes ada celah nih, dia taruh umpan ya. Terus di situ ketika dia habis bangun ya dari tidur siangnya, lalu Daud jalan-jalan ya di sotoh istana, nungguin sunset ya. Wah udah mau sunset, terus ngelihat ada cewek mandi. Ya, terus
direspon sama dia, ya. Di ayat selanjutnya kan he sent someone to find out who she was. Kepo, siapa sih cewek cakepnya? Ya, jadi nggak semua curious, ya, nggak semua rasa ingin tahu harus kau responi. Ya, nggak semua rasa penasaran harus kau ikuti. Ya, justru harus ada yang namanya pengendalian diri. Hati-hati dengan yang namanya penasaran. Ya, dengan rasa ingin tahu. Kalau mau penasaran tuh penasaran sama firman Tuhan aja, itu udah paling benar. Penasaran sama Tuhan, aduh Tuhan Yesus tuh kayak gimana ya gitu ya. Tuhan Yesus tuh kalau hadir tuh gimana ya, baptisan Roh Kudus tuh kayak gimana ya. Nah, penasaran tuh sama Tuhan, sama firman ya, jangan sama hal-hal dunia. Aduh, penasaran. Gak semua rasa penasaran harus kau ikuti. Ya, ada rasa penasaran yang ujungnya adalah kebinasaan. Ya, saya punya teman ya makan pisang goreng sama kecap. Ya, terus saya nanya, ngapain lu makan pisang goreng sama kecap? Penasaran aja. Terus nggak enak ternyata ya kan, itu nggak usah dicoba ya, itu udah pasti aneh rasanya pisang goreng pakai kecap ya kan, masih mending pisang goreng pakai sambal ya kan. Ini pisang goreng pakai kecap ya, karena penasaran ya, terus ternyata nggak enak. Untung penasarannya cuma pisang goreng pakai kecap ya, coba karbol pakai kecap gitu kan, dia minum ya kan, bahaya ya. Jadi ini Daud penasaran. Harusnya itu kan ketika dia lihat Batsheba mandi, harusnya itu dia langsung buru-buru masuk ya kan, mungkin langsung bahasa roh ya, langsung baca Alkitab ya, wah pokoknya langsung mengalihkan perhatiannya sama Tuhan, harusnya kayak gitu. Ya, tapi di sini malah penasaran, dia suruh pelayannya, siapa sih tuh? Oh, ternyata namanya Batsheba. Gitu kan. Hati-hati dengan penasaran ya, nge-scroll IG, ganteng juga nih, siapa ya? Mulai DM, hati-hati ya. Atau penasaran dating apps, kayaknya lagi ngetren nih gitu kan, teman-teman kantor semuanya pada pakai dating apps, coba apa sih di download? Nah, penasaran ya. Atau temen ngajakin clubbing gitu ya, dugem, kayak gimana sih, penasaran. Nah, hati-hati dengan penasaran. Ada penasaran-penasaran yang ujungnya adalah maut. Ya, Daud salah satunya. Ya, penasaran jatuh dalam dosa. Ya, di kisah lain ada anaknya Yakub, namanya Dina. Dina ya benar. Nah, dia kan diperkosa sama Shechem. Sikem ya, ke orang Kanaan. Nah, awalnya dari mana? Waktu mereka tiba di Sikem itu, dia penasaran. Dibilangin dia pergi melihat gadis-gadis di kota itu. Jadi dia penasaran, ini kota besar, gimana sih pergaulan di sini? Ya, dia main sama perempuan-perempuan Kanaan, di situ dia diperkosa. Ya, jadi hati-hati dengan penasaran-penasaran ya. Oh, ada tren baru nih, ngedrugs ya. Tipe tabletnya tipe ini gitu. Wah, ngefly-nya dikit kok, nggak bakal bikin ketagihan ya, bohong. Ya. Lalu penasaran. Ya, hati-hati. Ya, kalau mau penasaran, penasaran sama firman Tuhan aja. Penasaran untuk ngalamin firman. Ya, di luar itu jangan penasaran sama hal-hal dunia. Ya, banyak yang jebakan Batman ya. Jebakan-jebakan maut. Ya, kau ngalamin masalah-masalah yang nggak perlu, kau malah dibelokkan jalannya. Ya, kayak Daud kan ngalamin dosa-dosa yang nggak perlu, yang seharusnya bisa cut dari awal. Ya, jadi kenapa kita harus berjaga-jaga ya? Stand in your position. Jangan lengah ketika musim berganti, ya jangan kendorkan, ya jangan berlambat-lambat ya, harusnya kau berperang, harusnya udah mulai menginjili, udah mulai punya anak PA misalnya, udah mulai harusnya nambah anak PA, kau berlambat-lambat ya, nantilah, biarlah kakak itu dulu, ya biarlah saudara PA saya dulu, saya mah mau boci dulu ya, bobociang, ya mau me time dulu. Kayak Daud jatuh dalam dosa. Ya, ketika dia mulai kompromi, mulai ya kayaknya bolehlah santai-santai dikit ya, me time, padahal itu musimnya musim berperang. Ya, di situ celah kebuka, dia jatuh. Ya. Jadi harus jaga-jaga ya, karena kita punya musuh yang harus dikalahkan ya tadi ya. Tuhan kasih jaminan kemenangan ya, menang atas apa? Berarti ada hal-hal yang harus kita kalahkan. Ya, coba kita lihat apa sih musuh-musuh kita. Ya,
Pertama, iblis ya, roh-roh jahat penguasa di udara. Efesus 6 ayat 12 sampai 20. Ya, Efesus 6 ayat 12 dibilangin gini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, sini pemerintah bukan pemerintah bangsa ya, bukan pemerintah Indonesia, oh itu lawan kita, bukan ya. Ini maksudnya penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Ya, itulah lawan kita ya. Cara ngelawannya gimana? Cara mengalahkannya gimana? Di ayat selanjutnya ada ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya, jadi iblis tuh dilawan ya guys. Ya, jangan em, apa ya? Nggak ada yang namanya gencatan senjata sama iblis ya. Beat dulu ya, iblis. Gitu kan. Saya kan nggak nyerang kamu. Jadi kamu jangan nyerang saya. Nggak ada, iblis tuh akan selalu menyerang. Ya, jadi kau pun harus serang balik. Ya, lawan. Ya, jadi belajar satu jurus ya, apa? Usir iblis, ya, tangking iblis dalam nama Yesus. Ya, mulai ubah doamu. Kalau yang selama ini doa misalnya masuk apa? Masuk ke kelas gitu ya, di sekolah atau di kampus atau di kantor gitu kan. Wah, katanya WC-nya angker. Suka ada suara-suara, namanya WC pasti ada suara ya, minimal suara air gitu kan pasti ada ya kan. Waduh, biasanya suka ada suara-suara, suka bikin merinding-merinding gitu ya di WC misalnya. Ya, lalu kau masuk WC jangan gini doanya, Tuhan, lindungi saya Tuhan. Biar jangan ada roh jahat di WC ini Tuhan, dalam nama Yesus gitu kan. Enggak ya. Ayo gunakan selengkap senjata Allah kayak orang berperang ya. Orang berperang tuh nggak ada kan ya, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat, nggak ada ya. Berperang tuh ya serang gitu kan. Kalau datang ke WC angker, usir setannya. Kayak kalau kau merasa ada hadirat-hadirat yang lain ya, setan-setan gitu kan, usir ya. Semua setan-setan di WC ini aku usir keluar dalam nama Yesus. Ya, terus kau pakai WC-nya. Udah kan kayak gitu. Ya, jadi belajar usir iblis. Ya, itu kan salah satu tanda orang percaya ya, Markus 16 ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, saya nggak suruh setiap kalian jadi ghostbuster ya. Wah, kalau gitu Ci, saya cari rumah angker, saya mau usir setannya. Enggak ya. Kalau Tuhan nggak suruh nggak usah ya. Tapi kalau kau apa nggak sengaja datang ya, atau bahkan di rumahmu ya, Ci, saya takut ke kamar di bawah karena angker. Itu kan rumahmu sendiri ya. Ya bawa aja ya minyak, urapi dalam nama Yesus ya kan, dikuduskan ya, semua roh jahat keluar dalam nama Yesus. Di sini hanya ada hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Sudah beres. Kau yang apa berkuasa. Itu namanya memegang ular tuh. Kau punya otoritas ya atas iblis. Kau bisa punya otoritas atas tempat-tempat yang kau tinggali, yang kau duduki. Ya kantor misalnya, aduh kantor saya kayaknya apa banyak kliniknya, wes bos saya tuh dukun Ci, waduh bos saya aja dukun ya kan misalnya, bos saya itu side jobnya dukun ya kan, terus misalnya semua teman-teman kantor tuh semuanya pakai jimat Ci, jadi saya kalau datang ke kantor juga kayaknya penuh tekanan gitu, hadiratnya tidak enak gitu kan. Ya kau datang lebih pagi, ya kan, kau doakan tumpang tangan ya, kau bawa minyak, kau urapi kursi bosmu mungkin ya, tumpang meja gitu kan, semua meja, tumpang tangan ya kan, dalam nama Yesus ya, dikuduskan. Ya semua hadirat roh jahat keluar ya kan, semua yang bukan dari Tuhan menyingkir dalam nama Yesus. Nah itu. Ya lawan. Ya. Nah, jadi ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi senjata Allah bukan cuma dipajang, ya kan? Oh iya, saya tahu ayat ini, saya tahu ayat ini, tapi nggak pernah dilakukan. Nah, itu kau hanya memajang senjata Allah, ya, dipakai senjatanya. Nah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, ya, perisai iman dalam segala keadaan, ya.
Jadi kalau dalam keadaan yang tidak menentu, keadaan yang menekan, ya, pergunakan perisai iman, angkat perisai imanmu. Ya, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, tadi ya, si jahat itu selalu nunggu saat yang tepat dia akan lemparkan panah api. Apa yang kau lakukan? Angkat perisai imanmu, tangkis. Ya, yang iblis serang tuh seringkali di sini, di pikiran. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Lawan. Ya, perkatakan ketika iblis mulai taruh pikiran-pikiran negatif, pikiran kekhawatiran, pikiran-pikiran kotor lewat dalam pikiranmu, jangan direnungkan. Ya, lawan balik. Nyah dalam nama Yesus. Ya, misalnya ada pikiran-pikiran kekhawatiran, kau patahkan. Segala kekhawatiran aku hancurkan dalam nama Yesus. Ya, pikiran-pikir overthinking, ya kan, aduh nanti gimana ya kalau begini, nanti gimana kalau begitu. Ya, ambil firman Tuhan, apa janji Tuhan dalam hidupmu tentang masa depanmu misalnya. Perkatakan, ya kan, segala kekhawatiran pergi, ya, masa depanku damai sejahtera oleh karena Tuhan. Ya, ketika wah tekanan di kantor, ya, saya pernah ngalamin, wah kayaknya achievement masih jauh gitu ya. Terus tekanan dari bos ya semakin berat ya. Apa yang dilakukan? Angkat perisai iman, gitu kan. Saya sampai waktu itu ya, setiap kali mau pergi ke kantor ya dalam masa-masa tekanan itu ya. Ya, saya setiap pagi tuh saya perkatakan gitu kan, aku mengusir semua rancangan iblis, semua rancangan kegagalan iblis tabut dalam hidupku, aku hancurkan dalam nama Yesus. Segala rancangan iblis, segala apa yang iblis lakukan, aku hancurkan dalam nama Yesus, dan aku berhasil oleh karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kepadaku kekuatan untuk menghasilkan kekayaan, the power to get well. Tuhan yang membuat aku berhasil, Tuhan yang membuat aku sukses dalam nama Yesus. Ya, segala intimidasi aku hancurkan. Setiap pagi saya ngomong begitu. Ya, itu menguatkan hati saya kan ketika akan berangkat ke kantor. Ya, tapi itu segala pikiran-pikiran, kekhawatiran, ketakutan, intimidasi hancurkan. Ya, jangan didiamkan saja, ya. Perkatakan. Ya, nggak harus teriak-teriak di jalan ya, yang penting di kamarmu ya kau bisa dengar ya, katakan. Jangan direnungkan. Ya, Hawa jatuh karena merenungkan perkataan iblis. Ya, ketika iblis bilang, oh, semua buah dalam taman ini nggak boleh dimakan ya, jahat ya Tuhan ya nggak boleh makan buah gitu kan. Nggak, boleh kok kecuali yang satu. Ya, nggak boleh dimakan, diraba juga nggak boleh ya. Buah pengetahuan yang baik dan jahat, nanti mati. Terus iblis bilang, nggak akan mati, Tuhan mah lebay. Ya, kau makan buah itu nggak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ya kan. Lalu yang direnungkan apa? Perkataan iblis, iya ya. Menarik juga ya apa yang dikatakan iblis. Nanti saya menjadi seperti Tuhan. Ya, bisa tahu yang baik dan jahat, ya kan? Tadi again apa? Penasaran ya. Dan kan dibilangnya di kejadian tadi menarik hati, buah itu menarik hati. Ya, penasaran. Cobain Ya, makan gitu. Akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, harusnya waktu Hawa dengar perkataan iblis harusnya langsung dipatahkan. Enggak. Ya, Tuhan bilang yang ini nggak boleh dimakan, ya aku nggak akan makan. Ya, bahkan harusnya ini ya kan kita diberikan, nanti kita juga buka ayat ya. Tuhan memberikan pada kita kuasa menginjak ular dan kalajengking ya. Harusnya kalau jadi Hawa ya, begitu ular ngomong gitu, ular langsung banting ke bawah, injak ya itu ular ya. Harusnya gitu ya. Jadi ular geprek ya harusnya gitu kan. Ular geprek saus padang gitu. Ya. Hawa salahnya apa? Merenungkan perkataan iblis. Nah, banyak anak Tuhan lebih banyak merenungkan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Ya, firman yang nggak dibaca, ya baca Alkitab aja kagak, gimana mau merenungkan firman? Ya, terus iblis kasih pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kekhawatiran, pikiran ketakutan, pikiran kotor. Nah, itu yang akhirnya menjadi perenunganmu. Ya, nggak aneh kalau akhirnya tindakan-tindakannya juga jadi salah. Ayat 17, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ya, jadi ada firman Allah dan ada doa. Ya, jadi again doa masuk lagi di sini ya ke poin perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi jangan
kalau tadi kita perhatikan semua armor, mulai dari ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, pedang roh, itu semua bicara tentang firman Tuhan. Ya, tapi ada juga di sini uh, berjaga-jaga dalam doa. Ya, jadi itu satu paket. Ya, kalau cuma pakai armor doang, kau cuma punya firman, kau nggak pernah berdoa, itu kayak kau punya armornya lengkap, tapi kau nggak pernah berlatih untuk memakainya. Ya, armor itu kan harus dilatih ya. Pedang itu nggak bisa, ya udah yang penting hari ini saya pegang pedang, saya bisa menggunakannya. Enggak ya. Senjata itu ada bobotnya. Bahkan perisai aja kan berat ya. Harus kau angkat. Itu harus latihan ya, latihan angkat iman gitu kan. Apa terus pedang, cara menggunakan senjata, cara berjalan, berlari dalam menggunakan armor, ya itu latihannya dalam doa. Ya, kau berdoa setiap hari dengan konsisten, dengan berapi-api, dengan apa ya, dengan kelaparan dan kehausan. Dibandingkan doa tak putus-putusnya. Ya, jadi jangan putus ya, setiap hari lakuin. Jangan cuma pas dojum doang, wah berdoa ya, tapi sisanya nggak pernah berdoa ya. Artinya tak putus-putusnya tiap hari dilakuin. Ya, itu dalam posisi berjaga-jaga. Ya, Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, ya, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, ini musuh kita ya, si iblis. Ya, kerjanya apa? Mendakwa, ya, mengintimidasi, nyalah-nyalahin lah mendakwakan gitu. Dan mereka mengalahkan dia, mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, jadi kita mengalahkan iblis oleh karena darah anak domba, oleh karena Yesus. Ya, kau menjadi orang-orang yang menang. Ya, dan kedua oleh perkataan kesaksianmu. Jadi ketika kamu bersaksi, kamu sedang memukul kalah iblis. Ya, makanya iblis nggak suka dengan anak Tuhan yang bersaksi, apalagi penginjilan. Ya, kenapa? Dia terpukul kalah ketika kita bersaksi. Ya, jadi untuk mengalahkan iblis apa ya? Tadi pakai perlengkapan senjata Allah ya, berdoa, lawan ya, belajar agresif, belajar usir iblis ya. Terus bersaksi. Ya, kau sedang memukul kalah si iblis. Nah, lalu musuh selanjutnya yang harus kita kalahkan ya, benteng-benteng di pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng apa? Ya, ayat 4, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu itu kan benteng, yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, ternyata keangkuhan manusia itu membuat benteng di pikiran kita. Yang bentengnya apa? Melawan pengenalan akan Tuhan. Ya, gimana cara meruntuhkannya? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi ini nggak bisa ditengking ya. Kalau iblis bisa kau tengking dalam nama Yesus. Ya. Kalau ini benteng di pikiranmu sendiri, ini bagianmu untuk merubuhkannya. Ya, benteng di pikiran itu apa? Segala pemikiran-pemikiran, pola-pola pikir yang menentang atau melawan pengenalan akan Tuhan. Ya, yang menghalangimu untuk mengenal Tuhan lebih lanjut. Ya, mungkin itu bicara keyakinanmu selama ini. Oh, saya yakin kalau misal nih ya, selama ini yang saya yakini baptisan Roh Kudus itu hanya karunia. Jadi nggak semua orang dapat syukur,
enggak ya udah itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Nah itu salah satu benteng yang menghalangi pengenalan akan Tuhan, robohkan. Ya, nggak ada tuh Tuhan bilang ketika apa? eh Tuhan Yesus bilang tunggu di Yerusalem, ya nanti kan janji Bapa kamu akan dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak semua ya, terserah aku. Ya, nanti akan kucurahkan ya pokoknya lu tunggu aja ya, yang dapat puji Tuhan, yang nggak dapat ya udahlah. Ya, nggak ada kan? Tuhan bilang semua dapat. Bahkan di Yoel dibilangin apa? Semua manusia. Ya, Tuhan mau curahkan Roh Kudus buat anak-anak, buat teruna-teruna, buat anak muda, buat orang tua. Tuhan mau curahkan Roh Kudusnya. Gak ada pandang usia, gak ada pandang gender, gak ada pandang dari gereja mana. Ya, Tuhan mau curahkan Roh Kudusnya. Nah, ketika ada hal-hal, ketika kita terima firman Tuhan, lalu itu membentur ini pola pikir kita selama ini. Ya, pilihlah firman Tuhan. Robohkan pemikiranmu yang dulu, mungkin itu keyakinanmu bertahun-tahun, tapi ketika firman datang, kau tahu ini kok nabrak ya. Pilihlah firman Tuhan. Robohkan pemikiranmu yang lama. Supaya apa? Supaya kau bisa mengenal Tuhan. Ya, karena kalau enggak, benteng-benteng di pikiran itu akan jadi musuhmu. Ya, karena benteng di pikiran tadi dia bilangin melawan pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi itu sama aja kayak kita ngelawan Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Ya, membuat kita nggak bisa masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Ya, Tuhan nggak bisa bawa kita jauh lebih lagi. Ya, padahal kalau kita mau terus dibentuk, diubahkan oleh Tuhan, ya Tuhan mau kita menjadi orang-orang seperti yang di Daniel 11 ayat 32 tadi. Ya, orang-orang yang do exploits for God, ya, melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Tapi kalau kitanya nggak mau diubah, Tuhan nggak bisa bawa lebih jauh. Ya, jadi jangan sampai benteng-benteng di pikiran kita menghalangi kita untuk ngalamin lebih banyak ya. Nah, lalu musuh selanjutnya yang harus kita kalahkan apa? Dunia ini, ya dosa, kedagingan, kekhawatiran. Ya, kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah, ya, kita semua yang sudah lahir baru mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Jadi apa sih dunia ya? Semua sistem dunia, pemikiran dunia, gaya hidup dunia, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Ya, di ayat yang lain dibagiin dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Makanya kenapa kok makin kesini makin aneh ya Ci, misalnya. Dulu kayaknya apa? Misalnya ya, pernikahan sesama jenis kayak masih tabu di Indonesia. Sekarang udah makin banyak. Ya, dulu kayaknya orang kalau lesbian, gay itu masih sembunyi-sembunyi. Sekarang udah bisa terang-terangan. Ya, saya punya dulu enggak ya, bukan punya ya. Saya di kantor ada satu anak yang dia dengan terang-terangan declare dia gay dan bangga, ya kan. Dan ya you know lah pembicaraannya kalau dia ngobrol sama teman-temannya oh nggak ada yang bener lah, semuanya mengarah ke porno lah gitu kan. Nah, saya sama dia beda tim ya, tapi apa ya, saya nggak menjauhi dia tapi dia juga nggak mau mendekati saya gitu kan. Ya kayak kita nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada apa, tapi nggak mau aja dekat gitu kan. Saya nggak membenci dia, ya saya membenci dosanya gitu kan. Ya, dan nggak lama setelahnya anak ini resign, ya pindah ke tempat lain gitu kan. Ya apa ya, saya percaya ya ketika berdoa semua yang ininya menyingkir gitu kan, Tuhan bersihkan gitu kan. Anak ini nggak bertobat gitu. Nah, jadi kenapa makin sekarang makin aneh-aneh, penyakit makin aneh-aneh misalnya gitu. Ya karena dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
ya, sedang menuju kepada kebinasaannya. Nah, kalau kita menjadi sama dengan dunia, kau akan semakin lenyap, kau akan semakin terdegradasi. Ya, misalnya, kenapa sih orang yang undur dari Tuhan, kok hidupnya makin makin lama makin hancur? Ya, dia menjadi sama dengan dunia. Ya, dia meninggalkan Tuhan, dia menjadi sama dengan dunia, ya dunia sedang makin hancur, ya dia ikut makin hancur dengan dunia. Nah, gimana cara mengalahkan dunia? Firman Tuhan bilang, orang yang mengalahkan dunia itu harus orang yang sudah lahir dari Allah. Ya, artinya sudah lahir baru, kalau sudah punya Kristus. Ya, yang kedua, lawan dengan imanmu. Ya, imanmu mengalahkan dunia. Ya, dunia mau hancur dengan segala kebinasaannya, ya bukan berarti kau harus ikut di sana. Ya, dosa boleh ditawarkan depan matamu, bukan berarti kau harus jatuh. Itu pilihanmu. Ya, kau punya kekuatan, kau punya kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Ya, kita nggak bisa hindari pencobaan ya. Iblis akan selalu coba taruh tadi ya umpan-umpan dosa ya, pencobaan-pencobaan, tapi bukan berarti kau harus jatuh. Ya, Yusuf ya ketika digoda oleh tante Potifar, ya saya percaya tante Potifar tuh masih aduhai gitu ya. Nggak mungkin iblis kasih nenek-nenek peot ya untuk menggoda Yusuf ya kan. Yusuf juga ya udahlah ya apa pasti kan ya ampun nek gitu kan, sadar nek ya gitu kan, nyebut nek gitu kan. Nggak ya, pasti iblis akan kasih umpan yang ini gitu kan, gimana caranya menjatuhkan Yusuf ya. Tapi Yusuf bisa menang gitu kan. Apa yang dia lakukan, dia lari. Bukan karena dia takut, tapi dia nggak mau mencobai diri sendiri. Dia tahu orang ini akan membawa dia jatuh dalam dosa. Apa yang dia lakukan, dia nggak mau dekat-dekat dengan orang ini. Ya, hindari. Ya, tadi ya, jangan penasaran, jangan merasa sok kuat, terus saya nggak akan jatuh. Nggak, kalau kau tahu orang ini membawamu pada dosa, udah, putuskan. Ya, cut. Gitu kan. Mendingan jangan deket-deket gitu kan, supaya kau nggak ikut jatuh ya. Nah, Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah ya. Perseteruan itu permusuhan ya tadi ya, melawan Tuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, lalu ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi kalau kita nggak belajar ya menaklukkan keinginan daging, ya kita nggak akan bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya tadi ya, karena keinginan daging akan selalu melawan Tuhan. Ya, tapi kabar baiknya tadi ya, orang yang lahir dari Allah, kau punya kekuatan ya untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging. Ya, kau bisa mengikuti pimpinan roh ya untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Kau bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan itu dilakukan tiap hari. Ya, jadi tadi ya nggak putus-putus. Ya, jadi bukan cuma sekedar ya lagi on fire, nggak tiap hari. Sampai kapan? Sampai kau check out dari bumi ini. Ya, karena selama kau masih di muka bumi, tiap hari adalah peperangan. Ya, kau harus mematikan keinginan daging, kau harus berperang melawan iblis. Ya, kau harus terus meruntuhkan benteng-benteng di pikiranmu. Ya, kau harus desak keluar semua kekhawatiran. Ya, kenapa kekhawatiran bisa jadi musuh? Karena kekhawatiran adalah salah satu yang bisa menghimpit benih firman untuk nggak berbuah dalam hidupmu. Ya, kalau ingat 4 perumpamaan penabur, ya kan, ada benih yang
pinggir jalan, ada benih yang tanah berbatu, benih semak berduri, lalu benih yang di tanah yang subur. Nah, benih yang jatuh di tanah yang semak berduri, bilangin benih itu tumbuh, ya, tapi si semak berduri itu juga tumbuh. Ya, lalu si semak berduri ini dia menghimpit, ya, dia kalau bahasa Inggris pakai kata choke, choke tuh menyekik ya, sampai kayak menghimpit kehabisan nafas sehingga benih firman itu mati. Ya, terus dibilangin semak duri itu apa? Kekhawatiran dan kesenangan dunia. Itu benih, itu adalah semak duri yang harus kau singkirkan dari hidupmu. Kekhawatiran dan kesenangan dunia. Ya, kalau kau masih sirami semak duri, ya kamu nggak akan pernah bertumbuh. Kau nggak akan punya kekuatan untuk melakukan hal besar bersama dengan Tuhan. Kenapa tadi benih firman-Nya ya atau benih imannya terhimpit? Ya, jadi kebayang kalau kamu lagi nanam tanaman ya, benih pohon jeruk misalnya. Lalu di sebelah pohon jeruk itu ternyata tumbuh semak duri. Lalu yang kau sirami, semak durinya, yang kau pupuki, semak durinya. Ya semak durinya makin lebat, makin subur. Akhirnya si pohon jeruk itu layu dan mati. Tapi banyak anak Tuhan seperti itu. Yang dia sirami, yang dia pupukin kekhawatirannya. Yang dia sirami, yang dia pupukin kesenangan dunianya. Ya akibatnya rohnya gak bertumbuh. Ya, jadi justru harusnya kan kalau kita punya tanaman terus ada ilalang, ya ada semak duri, apa yang dilakukan? Cabut kan? Kita cabut, kita lempar keluar. Jangan malah disiram, dipupukin. Kan kita nggak memelihara semak duri ya, apa keuntungan semak duri dan ilalang nggak ada. Gitu kan. Ada di sini tanaman hias semak duri, ya kaktus mungkin ada ya. Semak duri sih, ya nggak tahu sih, siapa tahu sini ada yang mengkoleksi ya gitu kan. Tapi kalau anak Tuhan tadi ya, jangan pelihara kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu harusnya kau cabut, kau lempar keluar. Dengan cara apa? Lawan dengan firman. Ya, minta Tuhan berbicara. Ya, ketika kau khawatir ya akan masa depan, kau khawatir akan pekerjaan, kau khawatir akan apa? Pasangan hidup, kau khawatir akan masalah ekonomi, penghidupan, anything, datang sama Tuhan. Tuhan, saya khawatir Tuhan tentang ini, tentang ini. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Nah, ketika kau dapat firman, kau mendengar Tuhan berbicara, itulah saatnya kau angkat perisai imanmu. Ya, misalnya Tuhan kasih janji, ya, kau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, misalnya kata Tuhan. Nah, ketika kekhawatiran itu menyerang, kau perkatakan firman, aku tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang baik bagiku. Segala kekhawatiran aku hancurkan dalam nama Yesus. Nah, itu berperang. Ya, itu yang namanya mencabut semak duri dari hidupmu. Ya, kesenangan-kesenangan dunia yang tadi ya, itu akan menghimpit firman, akan membuatmu jatuh, cabut. Ya, kalau misalnya nongkrong sama teman-teman geng ini ya, akan membuatmu jatuh dalam dosa. Kenapa? Geng ini soalnya suka nobar. Ya, nonton bareng. Apa yang ditonton? Film porno. Jangan ikut nongkrong di situ. Tenang Ci, saya sih nggak akan jatuh. Yang lain nobar, saya sih akan baca Alkitab. Bohong ya. Nggak mungkin ya. Tinggalkan. Ya, jangan mencobai diri sendiri ya. Jangan kalau misalnya di sini batas dosa ya, di sana dosa, kebinasaan, di sini kebenaran. Kau jangan di sini. Ya, main di batas pinggir jurang. Gitu kan. Keseleo dikit, meleng dikit, jatuh ke sana udah jurang. Ya, jauh-jauh kayak Yusuf ya, tinggalin. Ya, lari jauh-jauh. Jangan deket-deket, mendekat tuh sama Tuhan. Gitu kan, jangan sama dunia, jangan sama dosa. Nah, lalu musuh yang harus kita taklukkan juga adalah zona kenyamanan. Nah, Kejadian 11. Ayat 31 sampai 32.
Lalu Terah, ya Terah itu bokapnya Abraham ya, membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Ya, jadi Terah itu punya tujuan apa? Dia dari Ur Kasdim, dia mau pindah. Dia menuju tanah Kanaan. Ya, sampai nggak di tanah Kanaan? Enggak. Ya, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya, Terah nggak pernah sampai ke Kanaan. Ya, kalau kita lihat, boleh next slide. Ya, di sini ada petanya ya, Ur Kasdim ya, Ur of the Chaldeans. Ya, dia mau ke Kanaan. Kanaan itu tempat di situ ada Yerusalem, ya ada Betel di situ. Nah, dia berangkat dari Kaldea ya Ur Kasdim ke Haran, baru setengah perjalanan. Ya, terus dia menetap di Haran. Ya, kalau di Amplified dibilangin they went out together to go from Ur of the Chaldeans into the land of Canaan, but when they came to Haran about 550 miles northwest of Ur, sekitar 550 mil ya, nggak tahu berapa kilometer ya, silahkan hitung. Ya, they settled there. Ya, kenapa tinggal di Haran ya si Terah? Karena udah settle, udah nyaman, udah oke nih, udah enak, ya lalu settle di situ. Ya, padahal tujuannya harusnya ke Kanaan. Ya, Kanaan itu disebut tanah perjanjian, land of promise. Ya, Haran land of comfort ya, udah nyaman di sini, settle. Nah, tapi yang bahayanya ya ketika Terah ada di zona nyaman ya, padahal Tuhan udah kasih tujuan ke dia tanah Kanaan, ya udah dapat visi nih dari Tuhan, tapi udah nyaman nih di sini gitu kan, nggak mau bergerak, nggak mau berubah, nah itu ya, nyaman dengan kondisi sekarang. Tuhan suruh berubah, nggak mau. Tuhan suruh keluar dari cangkang, nggak mau. Tuhan, cangkang yang ini udah nyaman gitu ya, saya udah nyaman dengan diri saya yang sekarang. Aduh Tuhan, jangan ubah lagi lah, capek diproses misalnya. Nah, ketika settle di situ, kita lihat Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, di ayat yang lain di bahasa Inggrisnya Terah disebut the idolater. Ya, orang yang menyembah berhala. Gitu. Di situ dia settle, dia nyaman, belok. Ya, menyembah Allah lain. Nah, kita balik lagi ke kejadian yang tadi ya. Kalau Terah kan di kejadian 11, ini nyambung dengan pasal selanjutnya. Ya, tadi yang tentang Terah kan itu di ayat terakhir di pasal 11, lalu kalau kita lanjut ke pasal 12, Tuhan berfirmannya kepada Abram. Abram siapa? Anaknya Terah. Lalu firman Tuhan kepada Abram apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan suruh apa? Go. Pergi. Ya, dari negerimu, ya dia waktu itu berarti ada di Haran, ya dari rumah bapamu. Ya, kenapa? Karena rumah bapaknya menyembah berhala. Ya, kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau setelah membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, responnya Abram apa? Ayat 4. Ya, segera ya, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di Haran itu Abraham kan punya harta kekayaan banyak ya. Waktu dia berangkat dari Haran menuju ke Kanaan, nah, jadi udah setengah perjalanan tuh si Terah berhenti mati di situ. Nah, Abram mau lanjut ke tanah Kanaan. Waktu Abram berangkat itu tuh dia bukan berangkat cuma pakai ini ya satu koper gitu ya. Ya cuma bawa baju doang gitu. Enggak ya, itu rombongan. Ya, dia bawa segala macam ternak, ya segala macam hartanya sampai pembantu-pembantunya. Ya, dan dibilangnya itu banyak. Ya, jadi ya nggak aneh sih Terah settle di situ. Kenapa? Jadi orang tajir di Haran, ya Abramnya itu kekayaannya segitu, ya kan? Belum Abram tuh kan punya saudara-saudara yang lain ya, ada Nahor, ya ada yang namanya Haran juga, ya, ini nama orang tapi bukan nama tempat. Nah, itu masih saudaranya Abram ya. Kebayang Terahnya juga kayak gimana kekayaannya gitu kan waktu dia menetap di Haran nyaman. Ya, tapi Abram memilih untuk taat sama Tuhan. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya, so Abram departed in faithful obedience. Ya, Abram pergi dalam ketaatan, ya, yang setia, ketaatan dan kesetiaan. As the Lord has directed, ya, seperti yang Tuhan sudah perintahkan. Ya, jadi Abraham memilih untuk taat. Ya, ketika Tuhan suruh pergi berangkat dari tanah yang comfort ini, ya dari zona nyaman itu, Abraham dengan segera pergi berangkat. Ya, kemana? Ke tanah Kanaan. Ya, dia nyampe ke tanah perjanjian itu. Dan ketika dia berangkat, ya Tuhan terus berfirman, Tuhan terus kasih janji, ya bahwa tanah Kanaan itu akan Tuhan berikan ya kepada Abraham menjadi miliknya dan keturunannya. Ya, jadi ketika Abraham mentaati Tuhan, ya Tuhan bahkan berkati Abraham berlimpah-limpah ya, lebih daripada kalau dia menetap di Haran yang mungkin cuma segitu doang. Ya, dia berangkat ke Kanaan, Tuhan kasih lebih besar. Ya, tapi butuh tadi ya faithful obedience. Ya, ketika Tuhan suruh keluar dari zona nyaman, ya kan? Ya udah taat aja. Waktu melangkah mungkin berat ya, taat aja. Ya, ketika Tuhan suruh misalnya apa ya? Belajar bahasa Mandarin misalnya, aduh Tuhan, ya bahasa yang lain lah Tuhan, yang penting kan bahasa roh Tuhan, ya saya fasih ya misalnya gitu kan. Jangan bahasa Mandarin Tuhan, aduh saya megap-megap ya. Kalau misalnya Tuhan suruh belajar bahasa Mandarin, taat aja. Ya, ketika misalnya Tuhan suruh bersaksi, dalam bahasa Inggris ya, datang tuh ke persekutuan internasional ya kan. Terus bersaksi dalam bahasa Inggris, aduh Tuhan bahasa Inggrisnya tuh belepotan ya. Saya cuma bisa you know me know you gitu kan, little I can gitu kan. Aduh Tuhan suruh bersaksi lagi. Ya, taat aja. Ya, latihan dan nanti khotbah ya kan gitu. Siapa tahu nanti bicaranya udah di panggung internasional, udah harus lancar kalau bahasa Inggris ya. Jadi ketika Tuhan suruh keluar dari zona nyaman, ini bukan cuma bicara kota ya, bukan berarti Tuhan pindah kota, ada juga yang begitu gitu. Tapi ada hal-hal yang Tuhan suruh lakukan dan itu harus keluar dari zona nyamanmu. Taati aja. Ya, ketika kau melangkah taat, nanti Tuhan akan bicara lebih lanjut. Ya, Tuhan udah siapkan berkat yang lebih besar. Oke, next. Nah, jadi ada ketetapan Tuhan untuk orang percaya. Nah, jadi ini janji Tuhan sebenarnya buat setiap kita. Yang pertama, Yesus memberikan kemenangannya untuk kita. Nah, jadi Yesus sudah menang. Yesus berikan kemenangannya. Yesus jamin yang tadi ya, guarantee. Ya, kalau kau berperang bersama dengan Tuhan, kau melangkah bersama dengan Roh Kudus, kemenangan itu jadi bagianmu. Yang tadi ya, contoh Yosua, ya ketika dia berperang dengan raja-raja Kanaan, dia menang semua, dia kalahnya ketika dia nggak tanya Tuhan.
Ya, yang AI sama ya, oh kotanya kecil bisalah dengan sekian pasukan. Ya, dia pakai logikanya, pakai matematika manusia. Salah. Yang satu lagi pakai pikiran, perasaan, belas kasihan palsu. Salah lagi, ketipu. Ya, tapi sisanya ketika dia berperang bersama dengan Tuhan, menang semua. Ya, jadi kemenangan itu bagian kita bersama dengan Tuhan. Tuhan udah kasih jaminan kemenangan. Ya, jadi jangan mentalitinya jangan mental orang kalah. Ya, yang tadi kalau kau bertanding, kalau kau berperang, tapi udah dikasih tahu jawabannya, kau pasti menang. Gimana bertandingnya? Wih, pede kan gitu. Bertandingnya dengan sukacita, dengan apa? Iman gitu. Jadi ketika kau menghadapi tantangan, ya hadapinya tuh dengan iman. Gue pasti menang. Ya, kau menghadapi tantangan di pekerjaan, tantangan di sekolah, di kuliah, di keluarga, gitu. Kau pasti menang. Ya, bersama dengan Tuhan. Nah, lalu kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, Lukas 10 ayat 19. Ya, saya nggak bacain semua ayatnya ya, nanti sampai sore ya. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, bukan berarti ini ya, wah cari kalajengking buat diinjak ya kan, enggak ya. Ular dan kalajengking itu lambang dari roh jahat. Ya, kau diberikan kuasa untuk menginjak si iblis. Ya, dan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Ya, jadi tadi ya, usir. Pakai kuasamu, pakai otoritasmu sebagai anak Tuhan ya. Tonjokin ya. Satu hamba Tuhan bilangnya, kenapa sih iblis wajahnya jelek ya kan, kalau ini apa penampakan atau lihat film horor, wow matanya kemana gitu kan. Apa badannya bolong ya. Kenapa? Karena banyak ditonjokin sama anak Tuhan ya kan. Jadi babak belur. Ya, jadi tonjokin terus ya. Sampai Tuhan datang. Ya, terus berperang ya. Usir. Ya, ketika kau tertekan, terintimidasi, lawan balik ya. Segala intimidasi aku patahkan dalam nama Yesus. Ya, kalau kau merasa kayaknya, aduh pekerjaan gue kenapa ya banyak gagalnya, nggak berhasil, perangi. Gitu kan. Segala rancangan kegagalan yang iblis tabur dalam hidupku, aku hancurkan dalam nama Yesus. Nah, gitu ya. Jadi ubah doanya dari doa-doa pasif ya, jadi doa-doa yang penuh iman. Nah, terus yang ketiga, ya Yesus datang untuk menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala kelemahan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, termasuk kelemahan kita. Ya, dia menyembuhkan penyakit kita, termasuk sakit hati. Ya, dan dia juga bisa melenyapkan kelemahan kita. Apa kelemahanmu? Ya, mulai dari kelemahan badani sampai kelemahan jiwani. Misalnya, aduh Ci, saya lemah kalau sama cowok ganteng, sama cogan gitu ya. Kelepek-kelepek, kelepek-kelepek gitu ya. Disenyumin dikit, aduh udah meleleh. Nah, saya lemahnya Ci, gampang jatuh cinta. Nah, gampang jatuh cinta sama Tuhan Yesus aja ya. Jangan sama manusia ya, jangan disapa sedikit sama babang ini ya, ojek online ya. Selamat siang Kak. Ya, ada di mana Kak posisi? Aduh, dia perhatian kali sama awak gitu. Enggak ya, itu memang pekerjaannya ya, jangan baper. Kalau itu kelemahanmu, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan sanggup melenyapkan kelemahan. Aduh, kelemahan saya apa nggak bisa bicara di depan orang banyak misalnya. Aduh, kelemahan saya apa? Kelemahan saya susah matematika misalnya ya. Kalau yang lagi belajar matematika, oh saya paling nggak bisa hitung-hitungan ya, fisika misalnya. Atau saya paling nggak bisa hafalan. Datang sama Tuhan. Ya, oleh karena Kristus kau akan sanggup menaklukkan kelemahan-kelemahanmu.
Nah, bahkan ada yang luar biasa di pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sama nggak dengan Tuhan Yesus? Sama. Ya, bahkan Yesus kasih kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, untuk mengusir setan-setan. Nah, terus Tuhan memberikan kemenangan besar kepada orang yang diurapinya. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang diurapinya. Ya, jadi pastikan pengurapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ya, gimana caranya? Ya tadi ya dengan setiap hari membangun persekutuan dengan Tuhan. Kau mau dibentuk, diproses, dihancurkan, ya sampai minyak itu keluar ya seperti biji zaitun dihancurkan, di situ minyak zaitun keluar. Ya, ketika minyak pengurapan itu mengalir dari hidupmu, maka Tuhan sediakan kemenangan yang besar, ya kemenangan yang gilang gemilang. 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ya ini kalau lagi pilek ngomongnya Ahohi, ya, ya ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ya, ia ada bersama-sama Daud, ya ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Ini orang Israel yang tentara juga loh, ya bukan orang biasa ya. Udah pada kabur. Ya, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ya. Di sini ada salah satu triwiranya Daud ya, namanya Eleazar, anak Dodo. Ya, dia berdiri bersama dengan Daud ya melawan orang Filistin. Dan Tuhan berikan kemenangan yang besar. Nah, saya ajak kita lihat yang versi 1 Tawarik 11. Ya, ayat 12, dan sesudah dia Eleazar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya, jadi Eleazar bareng Daud, ya mereka bertempur melawan orang Filistin di Pasdamim. Pasdamim itu adalah tempat yang sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Ya, terus di situ ada ladang jelai. Ya, si Eleazar ini berdiri bersama Daud mempertahankan ladang itu. Ya, jadi apa arti rohaninya buat setiap kita? Ya, Eleazar ini adalah orang yang berdiri dengan sang raja. Ya, dia berperang bersama dengan sang raja. Nah, ladang itu bicara sesuatu yang kita garap bersama dengan Tuhan. Itu bisa tempat di mana kau melayani, keluargamu kah, gitu kan, atau sekolahmu, atau kampusmu, ya, atau kantormu. Gitu. Kau lihat ada Tuhan nggak berdiri di situ? Sang Raja ada di situ. Lalu kau berperang bersama dengan Tuhan nggak di situ? Atau kau tadi ya Terry at Yerusalem ya, duduk
tidur siang, ya santai-santai. Padahal sang raja itu lagi ada di ladang, lagi musim berperang. Nah, kau mau nggak ada di ladang itu bersama sang raja, ya bersama Tuhan, ya di Pas Damim itu kau akan ketemu dengan Goliat. Ya, ada Goliat yang harus kau kalahkan. Ada orang-orang Filistin yang harus kau pukul balik di situ. Ya, tapi ada ladang jelai yang akan kau menangkan. Ya, jelai itu kan adalah bahan makanan untuk orang-orang miskin. Ya, jadi kalau Israel itu makanan pokoknya adalah roti ya, bukan nasi. Ya, makanya nggak ditemukan padi ya di Alkitab gitu kan. Karena nggak ada padi ya di Israel ya, susah nanti padi nggak bisa hidup ya. Jadi orang Israel itu makannya roti. Nah, ada dua jenis roti di Israel, ada roti gandum sama roti jelai. Ya, yang lebih mahal itu roti gandum. Jadi kalau yang ekonominya menengah ke atas, mereka lebih banyak makan atau belinya roti gandum. Tapi kalau yang menengah ke bawah, yang nggak mampu, biasanya mereka akan makan roti jelai karena lebih murah. Nah, jadi di sini Eleazar gitu kan, dia mempertahankan ladang jelai. Itu bahan makanan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang banyak. Gitu kan. Dia pertahankan, dia berperang melawan orang Filistin bersama dengan Daud sang raja. Dia berdiri bersama dengan raja. Ya, ini yang Tuhan mau gitu kan kita lakukan. Ya, ada orang-orang yang berdiri bersama dengan Tuhan, ya, berperang bersama dengan Tuhan, mempertahankan ladang ya untuk orang-orang bisa makan. Ya, ada banyak orang yang perlu roti hidup, ya, perlu makan. Ya, dan musuh akan selalu mau menyerang ladang itu supaya orang-orang nggak bisa makan, supaya orang-orang nggak kenal firman, supaya orang-orang nggak bisa mengecap firman Tuhan. Nah, kita yang udah udah dipanggil oleh Tuhan duluan, ya mau nggak kita berperang bersama-sama dengan Tuhan, gitu kan, supaya ada banyak orang bisa makan. Ya, kita memukul mundur orang Filistin, kita memukul mundur kekuatan musuh, karena itu ya yang tadi saya bilang peperangan akhir zaman itu salah satunya adalah peperangan merebut jiwa-jiwa. Ya, iblis akan berusaha membawa sebanyak mungkin orang nggak kenal Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah percaya akan coba dibelokkan juga. Nah, perlu pahlawan-pahlawannya Tuhan, gitu kan, sama kayak Eleazar, pahlawannya Daud, gitu kan. Perlu pahlawan-pahlawannya Tuhan yang terlatih, yang dewasa, yang udah melatih dirinya, kau punya kekuatan, kau berdiri, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama dengan Tuhan. Ya, ada ladang-ladang yang harus kau menangkan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kau berdiri bersama dengan Tuhan, janji Tuhan apa? Ada kemenangan yang besar. Ya, boleh next. Ya, jadi kemenangan sudah Tuhan Yesus jamin. Bagian kita adalah merebut apa yang jadi warisan kita. Upahnya apa? Ada kemenangan besar, ada jarahan perang. Ya, jarahan perang itu bicara jiwa-jiwa, ada bangsa-bangsa yang kau jarah. Ya, kekayaan bangsa-bangsa itu bonus. Ya, dan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Ya, jadi makanya kau harus menang atas pertempuran dirimu sendiri. Ya. Kenapa tadi harus berjaga-jaga, harus berdoa, harus terus mendengar suara Tuhan, ikutin perintah Tuhan. Karena kalau enggak, kau nggak bisa jadi pahlawan yang berdiri bersama sang raja, mengalahkan musuh, memenangkan ladang jelai. Ya, nggak ada anak-anak yang ikut berperang. Anak kecil nggak ikut berperang. Ya, hanya orang yang dewasa yang masuk dalam medan pertempuran. Dan bukan hanya orang dewasa gitu kan, tapi yang sudah terlatih. Ya, jadi ketika kau melatih dirimu ya setiap hari gitu kan, mungkin pembimbing udah bawel banget gitu kan, ayo deh doa, ayo datang persekutuan ya. Kau lagi melatih diri, itu nggak akan sia-sia. Ya, itu akan kepakai ketika kau harus berperang bersama dengan Tuhan. Ya, memenangkan ladang-ladang bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau nggak melatih diri, kau nggak akan bisa Tuhan nggak akan bisa membawamu memenangkan ladang itu. Ya, dan kalau nggak berperang, nggak ada yang namanya jarahan perang.
wah kenapa ya kakak itu atau orang itu bisa wah ngalamin penuaian besar-besaran, wes, ada banyak orang bisa dijangkau atau dia ngalamin banyak hal bersama dengan Tuhan. Ya dia melatih dirinya. Ya sehingga ketika musim berperang tiba, dia siap. Ya dan dia ngalamin kemenangan yang besar. Ya jadi bukan sekedar menang, ya tapi Tuhan kasih kemenangan yang besar. Amin. Yuk kita sembah Tuhan.